Kalian mau apa? Mau apa? Waktunya tiba. Uangnya? Kak Long. Tolong kasih aku 2 hari lagi. Aku lagi sial banget. Belum pernah menang uang. Aku bisa nunda. Siapa yang nunda buat aku? Kalau kamu terus kalah, kita semua harus makan angin dong. Begini, aku kasih jalan keluar. Akhir-akhir ini, ada yang cari anak cowok. Kalau kamu bisa dapat anak itu, hutangmu kita anggap lunas. Kak Long, di mana bisa cari? Jangan aku bayar utang. Bayar utang. Salah mama nggak bisa apa-apa. Juga nggak bisa kasih kalian makan daging. Crazy. Xiaonian. Maafkan mama. Bareng mama, lebih bahagia dari makan enak. Ini buat kamu. Mama, kenapa nangis? Ini aku gambar bareng Xiaonian. Kamu nggak suka? Tentu suka. Kalian gambar apapun, mama pasti suka. Crazy. Hari ini, mama belikan hadiah buat kamu dan adik. Ke depan, kita sekeluarga harus selalu bersama. Ibu, tenang saja. Lahir jadi lelaki. Pasti, aku bakal lindungi kalian. Oh, itu baik sekali. Ayo. Ayo makan. Uangnya? Kakak, mau ngapain sih? Sialan. Jangan sakiti ibuku. Sana pergi. Berdiri yang benar. Kakak, uang di rumah semua kuberikan ke kamu. Mana ada uang lagi? Jangan pura-pura. Suamimu baru meninggal kan? Uang belasungkawa itu, mana uangnya? Kakak, tolonglah. Dengar ya, kalau kamu halangi aku lagi, ku bunuh kamu. Hi Changyo, kamu maunya apa? Aku butuh uang. Kasih aku uang. Kalau tidak, aku pasti mati. Kakak, sudah berapa kali? Uang hutangmu, kenapa harus kami bayar? Sekarang ayah Huizi sudah tiada. Aku juga nggak sanggup bayar. Jack, ku mohon, kasih aku uang. Tolong kasih aku uang. Kamu keluar. Mulai sekarang, keluar kami. Nggak ada urusan sama kamu. Sudah baik-baik dikasih muka ya. Kamu mau aku mati? Aku bakal seret kalian juga. Anak cowok, lumayan bisa dijual. Li Hexiang, kamu yang paksa aku. Ngapain? Lepasin. Lepaskan tangannya. Lepas Huizi. Pergilah. Lepaskan aku. Manis. Huizi. Xiaonian, tetap di rumah tunggu ya. Kak Long, anak ini bisa buat bayar utang? Dia nggak apa-apa kan? Enggak. Ini anak keponakan kandungku. Kalau kurang, aku punya ponakan cewek. Lumayan nekat. Lihat dulu anak ini harganya berapa. Oke. Huizi. Kak Long, pergi dulu. Aku tahan mereka. Berhenti, lepas anakku. Li Hexiang. Anak. Ortu mana? Anak di mana orang tuamu? Ayo. Aku hantar ke Ares.
Lepaskan aku. Manis. Ayo, Tuan Muda Ketua tidak bisa. Pak, aku hantar kau sekarang ke Amerika buat berobat. Nggak perlu. Pada sendiri, aku tahu. Mulai hari ini, Jackson Group, ku beri padamu. Selain itu, ada satu hal. Dari dulu mau bilang, nak, sebenarnya kau bukan anak kandungku. Nak, jangan buru-buru. 20 tahun lalu, saat dinas, aku temukan kau. Waktu itu ortu pun nggak ketemu. Sebenarnya, sudah selama aku mau kasih tahu semua ini. Tapi, ibumu benar-benar terlalu sayang padamu. Dia selalu larang aku bicara. Jadi, sampai sekarang baru ku bilang, aku nemu kamu di Dingxian. Aku nemu kamu di sana. Kebetulan di dekat rumah kita ada proyek pas banget. Ada sedikit masalah. Kamu ke sana atur itu. Sekalian bisa cari orang tua kandungmu. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tetap anak paling aku sayang. Anak kesayangan kami. Ayah, aku ngerti. Selamat datang, Presdir, di kota pelabuhan. Pantau pekerjaan. Keluargaku. Mereka di sini kan? Mereka baik-baik saja. Proses relokasi area baru sudah lancar. Tapi Tapi apa? ada satu keluarga tak mau pindah, masih belum mau keluar. Menurut Anda, apa kita harus paksa pindahkan? Juxing tak pernah paksa relokasi. Kita tak akan paksa. Biar aku urus ini. Ayo antar aku ke sana. Ada apa? Ada masalah? Prestir. Di grup kita ada kepala satpam, sepupu keluarga itu. Dia sudah tawarkan diri buat bujuk mereka. Apa kita tunggu sebentar lagi? Oke, biar dia coba. Ada masalah, langsung kabari aku. Prestir, kami sudah siapkan jamuan untuk Anda. Tak perlu. Ajak aku ke lokasi proyek. Jadi, cuma reruntuhan. Cuma satu keluarga keras kepala. Ayahku bilang, waktu itu dia nemu aku di Dingxian. bawa aku ke keluarga terakhir itu. Oh, sudah bertahun-tahun. Kamu masih tunggu aku? Mau apa kamu? Li Hexiang, kamu setuju atau tidak sebenarnya? Huizi. Berhenti. Apa yang kamu lakukan ke ibu? Oh, Xiaonian, jangan gitu ke pamanmu. Lihat, aku bawa oleh-oleh. Pemberianmu? Kami nggak mau, juga takut terima. Karena kamu, keluarga kami jadi begini. Bukan urusan cewek sepertimu. Apa yang kamu tahu? Mbak, ini bukannya kamu sudah setuju? Huizi. Huizi. Itu, oh Xiaonian, aku mau kabarin kamu kabar baik. Kakak aku ada kabar? Bukan tentang Huizi. Ngapain sebut dia? Dengerin aku. Kamu sebentar lagi bebas. Bebas. Ah, benar. Ada orang. Ada yang cariin jodoh buat kamu. Lihat, ini dia. Walau dia 15 tahun lebih tua. Tapi, usia matang. Bisa lebih perhatian. Kamu nikah sama dia, kamu bebas. Kamu jual aku. 10 tahun lalu kamu jual kakakku. Sekarang giliranku dijual. Bukan begitu, Chang Nian. Kenapa bicara gitu sama paman? Semua ini demi kebaikanmu. Kamu sudah besar, harus mikir masa depan. Aku nggak mau nikah, mau rawat ibu. Dan tunggu kakakku pulang. Aku nggak mau kakakku pulang dan kehilangan rumah. Apa bisa balik lagi? Sudah 20 tahun lebih.
Sekarang mungkin sudah reinkarnasi. Pergi. Keluar dari sini. Kalau bukan karenamu, kakakku nggak akan hilang. Masih punya muka bilang gitu? Chong Nian, dengar ya, jangan kurang ajar. Ingat omongan orang tua. Kenapa kamu nggak setuju? Hentikan harapan itu. Ibuku satu-satunya keluargaku, keputusanmu. Nggak ada artinya. Aku kasih tahu ya, ayahmu sudah meninggal. Kakakmu hilang. Ibumu juga sudah gila. Urusanmu. Sekarang aku pamanmu yang ngatur. Mimpi aja. Dengar ya, gadis kecil. Kamu kok nggak tahu diri? Anak ini sudah dewasa. Bentuk tubuhnya lumayan. Dasar kau binatang. Anak ini sudah dewasa. Badannya beneran bagus. Kau binatang. Kamu siapa sih? Urusan keluarga kami. Bukan urusanmu. Xiaonian, kamu nggak apa-apa. Bangun. Keluar dari sini. Cukup. Aku kasih tahu ya, Li Hexiang. Kalau kamu nggak mau Xiaonian nikah, bisa kok. Tanda tangan saja di sini. Mau kayak dari keluarga kami, kerja di grup Juxing. Cabang kota Gangcheng. Dia tahu info orang dalam. Ada beberapa bocoran. Tinggal tanda tangan di sini. Uang 500.000 langsung dapat. Pantas saja kamu tiba-tiba. Bawa-bawa Mak Comblang. Ternyata mau rebut rumah kami. Ambil uang ganti rugi. Lupakan saja. Aku nggak mau bongkar rumah. Aku masih ingin Huizi pulang. Paling enggak biar masih ada rumah. Li Hexiang, pikirin aja diri sendiri. Dengar baik-baik. Itu 500.000. 500.000 ini, seumur hidup juga nggak dapat. Aku tuh nggak mau uang. Sekarang pergi dari sini. Keluar! Ci Hexiang, jangan kurang ajar. Ayah, udah kubilang, jangan terlalu baik ke mereka. Kalau nggak mau bicara baik-baik, tunjukin tegas aja. Setuju gusur, uangnya langsung masuk. Aku nggak mau tanda tangan. Aku mau jaga rumah ini buat Huizi. Tanpa rumah, Huizi nggak akan ketemu kita lagi. Balik ke sini, anak bandel itu udah mati dipukulin orang. Rumah jelek ini masih ngarep dia pulang. Berani pukul ibu aku. Tunggu kakakku balik. Dia pasti nggak akan ampuni kamu. Balik dia mau apa? Berani sama aku, tahu aku siapa? Aku kepala security, divisi Port City Juxing Group. Biar aku kasih tahu, anakmu dipenjara karena pemerkosaan. Sudah lama dipukuli sampai mati. Dia tak akan pernah kembali ke rumah ini. Ngaco kamu. Kakakku bukan orang seperti itu. Udah. Saran aku, udahan saja. Kalau bukan aku, kalian mana bisa dapat duit segitu? Tanda tangan lah. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan cepat. Mau lo ngapain? Aku nggak mau tanda tangan. Sudah baik dikasih muka, masih nggak tahu diri. Aku... Hahaha. Anak berbakti banget ya. Nggak tahan lihat ibumu dipukul ya. Dia itu tante kecilmu. Kok kamu berani lawan orang tua? Tantenya udah kasih muka. Aku panggil dia tante aja. Kalau nggak kasih muka, aku kubur dia. Ayo adik, tanda tangan saja. Keluarga kami Maokai, didukung grup Juxing, tahu. Kamu nggak akan bisa lawan dia. Kenapa kamu bilang anakku pemerkosa? Anakmu tetap anak. Anakku juga manusia. Nih, lihat sendiri. Keluarga kalian miskin banget. Dalam supnya, nasi aja nggak ada. Bagaimana dengan kami? Mereka datang bawa uang untukmu. Kamu tetap nolak. Menurutku, kamu ini ada masalah ya. Dengar ya, tak tanda tangan. Aku punya 1 juta cara buat siksa kamu. Bu, Tanda tangan nggak? Enggak. Biar kamu pukul aku. Aku tetap nggak tanda tangan. Nah, sayang, Mama nggak bisa lihat kamu terakhir kali. Kalau suatu saat kamu pulang ke rumah lama,
Jangan lupa bakar dupa buat Mama. Stop! Kamu nggak tahu diri ya? Anak ini sudah besar. Berhenti, kalian mau apa? Pekerja kasar, kamu siapa buat dia? Berani ikut campur. Pak, aku bukan pekerja kasar. Bercanda. Lihat pakaianmu kayak gitu. Bukan pekerja masa bosku. Mungkin saja aku memang bosmu. Kurang ajar. Berani ganggu urusan gusur rumah. Berani aku habisi kamu. Pergi sana. Pak, biar aku yang ngatur. Ada permintaan apa? Bisa bilang ke aku. Aku nggak minta apa-apa. Aku nggak mau gusur. Aku nggak mau gusur. Uang kompensasi kurang ya? Kamu juga mau bujuk aku? Nggak usah dilanjut. Aku dan ibu mesti jaga rumah buat kakak. Kamu neneknya. Kok tahu namaku? Ini dari ibu buat kamu. Kakek, sudah berapa lama Anda tunggu anak Anda? 20 tahun. Anda tahu di mana anak saya? Saya tahu. Cepat beritahu saya. Di mana anak saya? Bu. Aku pulang. Bu. Kamu anakku. Bu. Nian. Benar-benar kalian. Akhirnya aku temukan kalian. Kakak. Kamu kakakku? Bagaimana buktikan identitasmu? Ayah, aku mengerti. Dia pasti mau tipu orang tua. Mau tipu uang ganti. Kamu bodoh. Kalung giok naga Phoenix masih ada. Ini dulu ibu, berikan satu-satu ke kita. Aku sepertinya hilang. Waktu diculik dulu, dirampas penculik. Ayah dengar. Hilang. Sebenarnya nggak punya. Dengar ya. Anakmu itu pemerkosa. Sudah aku selidiki jelas. Siapa yang pemerkosa? Kamu bukan anaknya. Aku bilang pemerkosa. Kenapa emosi? Bawa dia masuk. Bo, aku mempermalukan keluarga Jang, tapi tetap tak bisa tak akui aku. Jangan sentuh ibuku. Adik, aku kakakmu. Aku dijebak tuduh pemerkosaan. Butuh 500.000 buat tebusan. Cepat tanda tangan pindah demi bantu aku. Semua lihat sini. Aku anak keluarga Zhang. Dia penipu. Tanda tangan saja. Aku dijebak kasus pemerkosaan. Butuh 500.000 buat tebus. Tolong tanda tangan pindah demi aku. Ibu, jangan percaya dia. Dia palsu. Aku anakmu. Diam. Siapa punya giok? Itu yang asli. Anak baik. Kamu salah. Aku bukan ibumu. Dia anakku. Ibu, kamu yang salah. Aku anakmu. Dia palsu. Aku tahu. Dulu kamu culik aku. Itu semua jebakanmu. Kamu ambil giokku. Dasar bocah. Jangan asal ngomong. Ayo Ade. Anakmu sudah ketemu. Cepat tanda tangan. Ibu, rumah lama jangan dibongkar. Orang baik. Anakku buat salah. Aku tak mau dia di penjara. Demi anak. Tanda tangan ini. Aku tanda tangan. Haha. Ayah akhirnya tanda tangan. Anakku. Ini apa sih? Siapa anakmu? Gimana aktingku, Kak Kai? Janji yang kau kasih.
Pasti kau dapat untung. Kamu pergi dulu. Oke, Kalian kerja sama-sama penjual anak, culik aku. Ambil juga buktiku. Leontin Giok. Iya, terus kenapa? Bodoh semua, kita tipu 20 tahun. 20 tahun? Anak dapat kontrak kita cabut. Berhenti. Kalian kira tanda tangan. Selesai gitu aja. Aku belum setuju. Kontrak ini nggak ada artinya. Ayah, lihat dong. Masih pura-pura kamu siapa? Lihat siapa aku. Coba lihat. Siapa aku? Sampah. Kamu kira aku percaya? Surat palsu aja. Ngaku-ngaku bos. Kenapa nggak sekalian ngaku ayah bos sekalian? Lihat baik-baik. Lihat bener-bener. Kontrak udah ditanda tangan. Kalian semua keluar dari sini. Aku udah bilang. Kontrak ini buatku. Nggak berguna. Aku nggak setuju. Yeruhai juga nggak berani lakuin. Saran aku jangan nekat. Ajak ibumu. Keluar dari sini. Kamu pegawai grup? Kerja seenaknya gini. Grup tahu nggak? Sekarang juga panggil atasanmu ke sini. Cuma kamu mau ketemu atasan saya juga. Hari ini aku mau lihat gimana kamu bawa atasan saya ke sini di kota pelabuhan. Belum ada yang berani lawan grup Juxing. Kamu benar-benar salah. Nggak seharusnya hina ibuku. Bikin aku nggak tahan lagi. Tak perlu tahan lagi. Bocah, kamu berani juga. Kalian berdua masuk. Kapten, ada apa ini? Bocah ini keras kepala. Kasih dia pelajaran. Kapten, apa ini? Bocah ini keras kepala. Kasih dia pelajaran. Ingat, suruh keluarganya. Pergi semua. Lainnya, terserah kalian. Bro Kai. Oke, tapi setelah selesai, Kalian pasti dapat bagian. Dapat duit satu orang satu angpau besar. Malam ini, kalian nongkrong di Hong Langman. Semuanya traktir li, bro. Dengar itu, saya tenang deh. Silakan. Minggir. Kalian siapa? Tahu nggak masuk rumah orang tanpa izin itu akibatnya apa? Kalian tahu. Aku nggak tahu akibat itu. Di kota Hong aku penguasa. Aku hukum di sini. Keluarga kalian, pindah harus pindah. Nggak mau pun tetap angkat kaki. Ini caramu ya? Sepupuku tersayang. Sekarang ini, yang penting itu apa? Status, latar belakang, relasi. Orang kayak kamu, hidup pun cuma buang udara. Masih ada gunanya? Hari ini, keluar dengan baik-baik, bisa dapat kompensasi. Kalau nggak mau, jangan salahkan aku kejam. Aku tetap bisa bikin kalian kehilangan segalanya. Jadi gelandangan. Maksudmu, kalian bisa mewakili. Seluruh grup Juxing? Jadi kalian bisa mewakili semua grup Juxing. kalau bukan kami nggak mewakili Juxing. Apa kamu bisa? Ngomong apa sih? Seret keluar, pukul dia Wayan. Orang bandel begini, kalau nggak kapok, nggak bakal nurut. Bocah sialan, dengar ya. Hari ini kalau kalian nggak pergi dengan baik-baik, cara saya bakal makin kejam. Kamu, Apa aku? Saya tetap ramah. Sampai sekarang, ngobrol sama kalian semata-mata kasih muka. Kalau bos saya atau satpam datang, kalian habis. Mungkin ibu dan anak ini sampai harus sujud minta maaf. Juga percuma. saya lawan kamu. Bu, kamu nggak apa-apa. Kamu berani mukul mama saya? Terus kalau mukul mamamu, kenapa? Nggak pergi juga saya hajar kalian. Berlutut. Minta maaf sama mama saya. Kalau enggak, Tunggu dulu. Barusan apakah aku salah dengar? Berani coba ulangi. Hahaha. Bocah, kepalamu kena tendang keledai ya. Kami ini orang dalam Yeruhai. Bawahan langsung manajer Ye, karyawan grup Juxing. Kamu suruh kami berlutut, juga sujud. Kamu siapa sih? Anak bau. Beransok di depan kami. Kali ini nasibmu apes. Kamu berani pukul aku? Nggak tahu diri.
Ntar saya bikin kamu sengsara, hidup mati pun susah. Kapten, ini terus gimana ya? Anak bau, percaya nggak saya telepon aja. Keluargamu pasti diusir dari Gang Cheng. Silakan telepon saja. Panggil Yeri Hai ke sini. Lihat dia berani sentuh aku nggak? Tunggu saja. Halo, Sekretaris Su. Ini aku, Xiaoli. Begini, sekarang ada warga bandel. 3 rumahnya nggak mau dibongkar. Anaknya malah mukul orang. Tolong bantu aku atasin ini. Oke. Ku dengar ya. Ini perintah manajer ya. Nggak ada yang bisa pertahanin rumah jelek ini. Kalian semua harus keluar. Kupikir sekali telepon, Yeri Hai bakal datang ke sini. Nggak nyangka. Cuma sekretaris tuh. Berani banget, sekarang masih berani omong besar. Kalian berdua, bareng-bareng hantam pukul habis-habisan. Ada masalah, aku tanggung jawab. Cuma satpam kecil di cabang Gang Cheng. Masih berani sok kuasa. Yeri Hai ngajarin kamu lumayan. Oke. Sekarang aku telepon Yeri Hai. Mau lihat sebenarnya siapa pemilik Joksing ini? Yeri Hai, kamu cuma punya 10 menit buat kesini. Kalau enggak, tanggung akibatnya. Yeri Hai, kamu cuma punya 10 menit buat kesini. Kalau enggak, tanggung akibatnya. Sial. Presdir benar-benar marah. Apa yang sudah membuat dia murka? Ayo ikut aku ke Presdir. Cepat, Sekretaris Su. Akhirnya kamu datang. Ini si penghuni bandel, dan orang ini juga. Aku sudah sampaikan semua maksud Anda. Mereka tidak hargai. Malah memukul staf kami. Lihatlah. Kamu yang pukul, kan? Jago juga ya? Iya, aku. Kenapa? Kamu tahu di mana ini? Ini kota pelabuhan. Berani pukul staf Joksing. Masih mau lepas? Tangkap dia sekarang. Tahan dia untukku. Aku mau lihat apakah dia benar-benar super hebat. Mau buat masalah sebesar apa? Tahu aku siapa? Di matamu hukum tak ada? Hukum? Ini kota pelabuhan. Joksing itu penguasa. Kalau Pak Ya bicara itu hukum. Kalau dia tidak di sini, kata-kataku adalah hukum. Baiklah. Yeruhai ngajarin kalian begini ya. Hari ini aku lihat sendiri. Berani sekali. Berani sebut nama Pak Ya langsung? Nyawamu ada berapa? Di kota pelabuhan. Berani pukul aku? Baru kali ini. Kamu takkan lepas semudah itu. Takkan kubiarkan kamu bebas. Bawa dia. Bawa ke kantor. Sok tahu. Cuma sekretaris manajer. Berani banget sewenang-wenang. Apalagi yang kalian nggak berani lakukan di kota pelabuhan. Bagus omongannya. Semoga nanti ketemu manajer, ye. Kamu masih berani sesumbar begitu. Aku malah nggak sabar. Nanti kalau Yeruhai lihat aku, ekspresi dia kayak apa ya? Sok nggak tahu diri. Cuma sekretaris kecil, tapi berani sewenang-wenang. Di kota pelabuhan ini, ada nggak sih yang nggak kalian beraniin? Keren banget omongannya. Semoga nanti ketemu bos, ye. Kamu masih berani keras kepala. Aku justru penasaran. Nanti kalau Yeruhai lihat aku, ekspresi dia gimana ya? Nama bos ya. Bukan buat kamu sembarangan sebut. Ngapain bengong aja? Ayo bertindak. Berhenti, semuanya berhenti. Jangan ganggu dia. Aku setuju direlokasi. Kita segera pindah. Ayo hentikan sekarang. Berani sentuh aku. Kalian tahu nggak akibatnya apa? Akibat? Kami kerja. Nggak butuh tahu akibatnya. Bukan cuma mau tahan kamu? Biarpun pukul kamu sampai mati, kamu tetap salah. Oke. Aku bisa ikut kamu. Barusan kamu bilang, Kamu sekretaris Yeruhai kan? Nanti, semoga lututmu tetap kuat. Terus jaga sikap itu. Berhenti. Lupa apa pesan Pak Ya? Jangan berantem di luar. Terus saja ngeyel. Nanti pas sampai keamanan grup kami, akan kubuat tahu. Mulut kasarmu bisa timbulkan masalah besar. Oh, kamu dan Xiaonian tunggu di rumah. Setelah aku selesai urus ini, aku langsung pulang. Nak,
Jangan nggak tahu diuntung. Presdir. Ini sebenarnya kenapa? Apa yang terjadi sih? Halo, saya dari grup Juksing. James Abang Kota Gang. Ya, Ruhai. Pak Nenek, sebenarnya apa yang terjadi? Ya Ruhai. Kamu tangkap anak saya. Balikin anak saya. Apa-apaan ini? Pak Nenek, siapa anak Anda? Apa hubungannya sama saya? Jangan pura-pura. Sekretaris kamu baru bawa pergi kakak saya. Terus kamu datang, bilang nggak ada hubungan. Siapa yang percaya? Maksud Anda? Sekretaris saya tangkap anak Anda. Anakmu itu? Pak. Anakmu tinggi kurus? Pakai seragam kerja? Kalian keluar dulu. Aku sama kaptenmu. Perlu kasih pelajaran. Bocah keras kepala ini. Cepat, semua balik. Lambat. Aku hajar dia. Tak sempat jelaskan. Ayo ikut aku balik dulu. Ayo. Silakan duduk. Kalian keluar dulu. Aku sama kaptenmu. Perlu kasih pelajaran. Bocah keras kepala ini. Hei bocah, barusan sok hebat ya. Sekarang kena masalah. Pesan terakhir? Pesan terakhir untuk kalian yang cuma beraninya karena kekuasaan. Sudah lama harus diatasi. Hei bocah, sosokan juga. Dengar ya, kami dari Juksing Group, perusahaan top. Berpengaruh buat kota pelabuhan. Seperti kamu mudah urus. Kalau kamu lenyap, itu wajar. Hari ini, kamu mau sujud minta ampun. Tetap tak berguna. Aku paham sekarang. Kenapa proyek grup tersendat? Karena ulat kayak kamu. Kebanyakan bicara. Hari ini, tak urus kamu, aku bukan Li. Sepertinya kalian harus tenang dulu. Sekarang kamu sudah tenang? Berani pukul aku. Rusak reputasi grup. Penggusuran paksa. Penahanan ilegal. Masuk rumah orang. Juga pukul aku. Hari ini, Biar orang Kota Gang lihat. bagaimana aku Zhang Zuhui bersihkan rumah? Kamu cari San, Kamu yang cari San. Kelinji kecil. Kamu berani pukul aku lagi. Aku lawan kamu. Berani ribut di wilayahku, bro. Kamu sujud sekarang. Aku bisa ampuni nyawamu. Kamu suruh aku sujud. Kamu siapa? Suruh aku sujud. Kalian siapa? Sekretaris Su nggak layak. Nanti kamu aku cincang buat makan anjing. Baru tahu layak nggak. Masih berani sombong. Beneran mau aku panggil? Semua masuk sini. Cepat sujud. Atau nanti aku panggil ibumu juga. Nanti mau sujud sudah telat. Mau apa kamu? Harusnya kamu yang sujud. Mau mati ya? Anak kecil. Hari ini kamu pasti mati. Siapa pun datang percuma. Semua masuk. Gue bakal hancurin tulangnya. Wait, kamu nggak apa-apa? Bos Ye, kenapa Anda ke sini? Bos Ye, kenapa Anda ke sini? Tadi kamu bilang mau hancurin tulang siapa? Bos Ye itu brengsek itu. Ganggu kerja pembongkaran kita. Aku berusaha hentikan. Dia malah mukul orang. Bos Ye, aku kerja demi perusahaan. Tolong bela aku ya. Hei brengsek kecil. Katanya jago berantem. Bosnya udah dateng sok jago lagi. Bos ya, brengsek banget. Sama aja kayak emaknya nggak tahu diri. Bener-bener nggak anggap. Kamu dan perusahaan sama sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Bos Ye, ini semua gara-gara si brengsek ini. Dia halangi kerja kita. Aku suruh dia bantu mediasi. Tapi dia nggak tahu diri.
Main pukul orang. Sambil sombong. Suruh semua kita. Berlutut minta maaf ke dia. Bos Ye, jangan biarin dia lolos. Brengsek kecil bos Ye udah datang. Kamu habis. Anak anjing. Aku udah bilang. Lawan aku artinya lawan seluruh grup Juxing. Berani juga mukul aku. Siap nggak sama akibatnya? Gila. Kamu yang nggak siap terima akibat. Bos Ye, Kamu apa? aku salah apa? Berani tanya aku? Apa ini cuma salah paham? Salah paham. Kamu hanya sekretarisku. Berani-beraninya kamu tangkap dia. Kamu tahu siapa dia? Salah paham. Kamu cuma sekretarisku. Kamu pun berani tangkap dia. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Lihat penampilannya. Dia kan cuma buruh bangunan. Lagian, ibunya itu Adalah warga yang nolak penggusuran. Bener bos Ye. Ibunya itu saudaraku kandung. Mereka cuma mau tipu uang ganti rugi. Diam, kalian buta semua. Pergi dari sini. Direktur Yeruhai datang bantu terlambat. Mohon maaf, Direktur. Direktur? Mana mungkin dia direktur? Huize, ini Nanti aku jelasin, Ma. Ya bos Ye. Anak ini, aku yang jual dia dulu. Lihat bajunya. Dia cuma buruh. Kurang aja. Direktur itu status tinggi. Kamu nggak pantas pertanyakan. Ngaco, nggak mungkin. Dia jelas bukan direktur. Dan kamu, kepala satpam doang. Kamu nggak usah ikut bicara. habis deh, habis. Aku menyinggung bos besar. Habis sudah aku. Sialan. Status presiden itu siapa? Kamu berani meragukan? Nggak mungkin. Ini pasti mustahil. Dia jelas bukan presdir. Nggak mungkin. Cuma kepala satpam. Kamu nggak pantas bicara di sini. Yeruhai. Cabangmu di kota pelabuhan. Benar-benar di luar dugaanku. Penggusuran paksa. Nangkap orang. Tindas pria dan wanita. Ini cabang Juxing. Atau mafia sih. Aku tanya. Masih ada apa lagi? Yang belum kalian lakukan? Maaf, aku akan selidiki. Bakal kuberi penjelasan. Penjelasan? Dia orang yang kamu angkat sendiri. Kinerjanya segitu bagus. Semua berkat kamu. Presdir, tenanglah. Aku juga sempat tertipu dia. Akan langsung kupecat dia. Juga mereka semua. Akan kupasrahkan ke polisi. Proses saja sesuai aturan. Sepupu. Aku kan kakak sepupumu. Darah itu lebih kental dari air. Kasihani aku dong. Presdir ini... Abaikan saja dia. Proses saja sesuai aturan. Presdir ini... Abaikan saja dia. Lakukan sesuai prosedur. Sepupu, ini salahku. Aku yang bodoh. Tolong ampuni aku. Bibi kecil, ampuni aku ya. Aku nggak boleh dipenjara. Kumohon, ampuni aku. Iya, keponakan besar. Aku cuma punya satu anak. Tolong ampuni dia. Iya, sepupu. Ampuni aku ya. Sepupu. Iya. Kita tetap keluarga. Bagaimana dengan Kak Hesyang? Aku cuma punya satu kakak. Kamu nggak mungkin habisi semuanya, kan? Aku kejam ya. Aku tegak ya. Sekarang baru ingat, aku paman kandungmu. Sekarang baru sadar kita keluarga. Waktu kamu hancurkan rumah ibuku, kamu sombong banget kan? Saat itu, kenapa nggak ingat kita keluarga? Kenapa nggak ingat ibu cuma satu adikku? Keponakan besar. Semua salahku. Tapi aku tetap pamamu. Ampuni aku dan Maokai, ya? Berhenti panggil keponakan. Kamu pantas. Bukankah kamu dulu yang jual aku? Saat itu, kenapa kamu nggak ingat aku keponakanmu? Sekarang baru tahu statusku. Baru ingat aku keponakanmu. Dan kamu tadi mau bunuh aku di sini? Bukan wajah kayak gitu. Baru tahu aku presdir. Mulai minta ampun. Terlambat. Yeruhai. Orang-orang ini harus kamu bersihkan. Kamu sendiri. Pusat akan kirim orang investigasi. Kalau kamu bersih, aku nggak akan salahkan. Kalau ada masalah, aku bikin kamu susah. Presdir, saya pasti selidiki. Saya pasti bantu. Maaf, Presdir.
Aku ditipu 5 ukah. Tolong maafkan aku. Aku sadar salah. Asal Anda maafkan. Aku siap kerja keras. Sekretaris Su, kok kamu bisa ngomong gitu? Kamu layak tuding aku? Gara-gara kamu, aku bisa buat presiden marah. Semuanya salah kamu. Pergi! Presdir, tolong maafkan saya. Saya punya orang tua dan anak. Saya butuh kerja ini. Berhenti pura-pura. Ya Ruhai, saya tak mau lihat mereka lagi. Saya jijik. Ma, Xiaonian. Ayo pulang. Seseorang urus mereka baik-baik. Usir dari Gang Cheng. Ma, Xiaonian. Dulu saya kecelakaan. Kehilangan ingatan di adopsi. Makanya selama ini tak bisa temukan kalian. Tapi saat saya lihat lukisan Xiaonian, saya ingat semuanya. Huizi. Jadi, manajernya panggil Anda presdir. Karena ayah angkat saya, ketua grup Juxing. Lalu saya juga banyak berjasa. Jadi saya jadi presdir. Prestige. Xiaodian, kakakmu sekarang adalah presdir Juxing Group. Bisa dibilang seluruh grup. Kakakmu yang atur. Ma, Xiaodian, kali ini kita tak akan pernah pisah lagi. Oke. Oke. Ayo. Makasih, Ma. Ma, Kamu juga makan.